Bayangkan kamu terjebak macet di jalan tol. Mobil nyaris tak bergerak, emosi mulai naik, lalu tiba-tiba terdengar suara khas. Tot, tot, wok, wok. Bukan ambulans, bukan pemadam kebakaran. Sebuah patwal polisi datang membelah kemacetan, tapi yang terjadi justru bukan pengayoman, melainkan senggolan dan kontroversi. Media sosial kembali diguncang video viral yang merekam dugaan aksi arogan kendaraan patwal di Tol Tomang arah Tangerang, Jakarta Barat. Dalam video singkat yang diunggah akun TikTok Jody Purnawan, terlihat sebuah sedan bertuliskan, "Patwal polisi menyenggol mobil warga saat mencoba menerobos kepadatan lalu lintas." Alih-alih berhenti dan menyelesaikan masalah, kendaraan patwal itu justru melaju pergi, meninggalkan pemilik mobil dengan rasa kesal dan pertanyaan besar soal tanggung jawab. Kronologinya, mobil patwal tersebut tengah mengawal sebuah Range Rover hitam berplat dinas. Saat kemacetan padat, patwal berusaha membelah jalan. Di momen itulah, mobil warga tersenggol. Pengunggah video terdengar emosi, mempertanyakan kenapa mobilnya disenggol. Patwal sempat meminta korban menepi ke bahu jalan, seolah ingin menyelesaikan masalah. Namun janji itu tak pernah ditepati. Sang pengemudi patwal hanya menyampaikan permintaan maaf lewat pengeras suara. "Maaf Pak, nanti di depan ya Pak." Kenapa disenggol mobil saya? Kenapa disenggol Pak? Disenggol nih. Ayo Pak, maaf Pak. Apa nanti di depan ya, di depan. Masuk Pak. Bodoh, lu nyenggol. Tapi Pak di depan Pak, di bawah Pak. Adegan ini langsung menyulut amarah publik. Warganet menilai sikap tersebut mencerminkan arogansi, minim empati, dan tidak profesional. Kolom komentar pun berubah menjadi ruang pelampiasan kekecewaan masyarakat. Ada yang menyindir, ada yang geram, ada pula yang menuntut tanggung jawab. Hingga Rabu, 14 Januari 2026, video itu sudah ditonton ratusan ribu kali, disukai puluhan ribu akun, dan memantik ribuan komentar pedas. Bagi publik, kasus ini bukan sekadar senggolan di jalan tol. Ini seperti membuka kembali luka lama. Sebab, ini bukan kali pertama patwal jadi sorotan. Sebelumnya, publik juga dihebohkan berbagai aksi patwal yang dinilai ugal-ugalan, dari memepet pengendara, memaksa pengguna jalan minggir, hingga pengawalan kendaraan yang diduga bukan dalam kondisi darurat. Semua itu memperkuat stigma bahwa sirene dan rotator kerap dipakai bukan untuk keselamatan, melainkan simbol kuasa. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah satire yang kini ramai di media sosial. Tot-tot, wok-wok, sebuah sindiran tajam terhadap suara sirena yang dianggap terlalu sering digunakan tanpa urgensi. Bahkan, muncul gerakan stop tot tot wak-wak, lengkap dengan poster digital, stiker sindiran, dan video-video kritik. Salah satu pesan yang viral berbunyi, "Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan." Di tengah badai kritik, pihak kepolisian akhirnya angkat bicara. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, memastikan kasus ini sudah ditangani oleh Polda Banten. Ia menyebut Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, telah mengambil alih penanganan perkara. Agus juga membantah adanya penggunaan strobo dan sirene dalam insiden tersebut, dengan alasan penggunaan perangkat itu masih dibekukan untuk keperluan evaluasi. Namun, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredam kegelisahan publik. Detail kronologi dan mekanisme penyelesaian senggolan belum dijelaskan secara gamblang. Transparansi pun dipertanyakan. Masyarakat ingin tahu apakah kasus ini akan benar-benar diselesaikan secara adil atau kembali menguap seperti banyak kasus serupa sebelumnya. Di sisi lain, aturan sebenarnya sudah jelas.
Penggunaan sirene dan rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal ke-135, hanya kendaraan tertentu yang berhak mendapat prioritas. Pengawalan non-dinas atau kendaraan pribadi jelas tidak termasuk. Pelanggaran bisa berujung sanksi pidana atau denda, tapi aturan tinggal aturan jika penegakannya tak konsisten. Kasus di Tol Tomang ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar video viral. Ia menjelma cermin besar bagi aparat dan publik, cermin tentang etika, tanggung jawab, dan makna pengayoman yang sesungguhnya. Di jalan raya, semua pengguna jalan punya hak yang sama untuk aman. Bahkan, atau justru terutama saat yang melintas adalah mereka yang berseragam. Pertanyaannya, kini sederhana, tapi krusial. Akankah tot-tot wak-wak benar-benar dievaluasi? Atau hanya akan berganti kasus, berganti lokasi, dan kembali viral di lain waktu?